pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ari Pradana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 2, tahun 2023 dari LPTK UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Senin 4 Desember 2023 akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk UKIN atau uji kinerja di mata pelajaran seni rupa dengan materi wawasan industri kreatif seni rupa. Siswa 10 TPM 1 SMK Petra Surabaya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, anak-anak kelas 10 TPM 1. Oke, senang bisa bertemu dengan kalian lagi ya. Di hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Ya. Di pertemuan kali ini, kalian akan bersama dengan Pak Ari untuk belajar tentang seni rupa. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat. Baik ya kondisinya ya? Baik. Semangat ya. Karena anak SMK adalah anak yang hebat ya. Seperti moto SMK adalah SMK bisa, SMK hebat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, Pak Ari minta tolong salah satu dari kalian bisa pimpin di dalam doa ya. Minta tolong Devan mungkin bisa maju ke depan untuk pimpin dalam doa. Pak Ari dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Devan, silakan duduk kembali. Kelas 10 TPM 1 ya. Sebelum Pak Ari masuk ke materi ya. Sebenarnya hari ini Pak Ari punya satu materi yang menarik buat kalian ya. Materi apakah itu? Sebelum Pak Ari masuk ke materi, Pak Ari ingin absensi dulu ya. Silakan yang namanya Pak Ari panggil nanti bisa mengacungkan tangan ke atas ya. Aaron Michael Lee ada? Daryl Dion? Oke. Denilson? Saya Pak. Justin? Saya Pak. Jeremy? Saya Pak. Nolan? Saya Pak. Rafael? Rafael ada? Kok nggak dengar suaranya? Ada Pak. Oke, semuanya hadir ya? Oke, terima kasih. Pak Ari tadi bilang, hari ini Pak Ari punya materi yang menarik buat kalian. Materi apakah itu? Pak Ari yakin ya, kalian di sini adalah anak-anak yang masuk ke jurusan teknik pemesinan ya. Itu kita akan berkecimpung di dunia industri. Khususnya industri kreatif. Ya, di mata pelajaran seni rupa ada konteks seperti itu, industri kreatif seni rupa. Nah, ini nanti yang akan menjadi topik pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, Pak Ari ingin tanya dulu ya. Pengalaman kalian di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ya. Pak Ari punya pertanyaan gini. Pernahkah kalian melihat seorang konten kreator ya yang membuat sebuah karya seni secara digital? Membuat karya seni secara digital, adakah di sini? Saya Pak. Oke, Justin, silakan. Saya nonton YouTube itu, saya melihat seorang content creator itu membuat action figure dari 3D printer. Dari 3D printer. Oke, terima kasih Justin. Ya, Justin tadi pernah melihat sebuah konten ya, konten kreator yang membuat sebuah karya menggunakan 3D printer. Bagus sekali. Pengalaman kalian banyak ya, karena Pak Ari yakin anak di usia kalian, generasi milenial ini erat hubungannya dengan
digitalisasi. Seperti itu. Hal ini sesuai dengan topik pembelajaran kita hari ini ya. Nah ini, tentang capaian dalam kurikulum merdeka. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami perkembangan industri kreatif seni rupa di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Nah, ini topik pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuannya apa Pak kita belajar dari capaian pembelajaran ini? Tujuannya supaya nanti kalian siap. Seperti yang Pak Aris sampaikan tadi ya, sebagai generasi milenial sekarang ini apakah kalian siap nanti menghadapi industri kreatif di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak Ari akan jelaskan sedikit saja. Nantinya aktivitas kalian akan jauh lebih banyak daripada Pak Ari, ya. Supaya nanti kalian paham tentang fokus-fokus diskusi itu apa sih, Pak, ya. Nanti fokus-fokus kalian presentasi itu apa sih, Pak, ya. Jadi di sini Pak Ari akan jelaskan dulu. Nah, di depan kalian sini ada namanya perangkat digital untuk membuat karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Membahas tentang perangkat digital. Jadi kita bicara tentang yang namanya hardware, ya. Hardware dari digital drawing dan 3D printing. Nah, di depan kalian ini salah satunya ada salah satu mesin yang bisa kita gunakan untuk industri kreatif seni rupa untuk memproduksi benda-benda secara 3 dimensi seperti ini, ya. Nah, ini salah satu contohnya tadi, mesin 3D printer ini bisa membuat action figure yang tadi disebutkan oleh Justin. Bener ya Justin ya? Oke. Nah, kalian bisa nanti akan belajar ya. Untuk saat ini kita mempelajari dulu wawasan dari industri kreatif. Apa sih Pak terkait 3D printing ini nanti apa saja ya? Software yang digunakan untuk 3D printing ini apa saja ya. Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, di sini. Yang kedua, software yang digunakan untuk perangkat 3D printer dan digital drawing. Tidak cukup di situ saja, ada satu lagi yang perlu kalian pahami ya. Di slide berikutnya di sini ada yang namanya hak atas kekayaan intelektual. Jadi gini, Pak Ari jelaskan sedikit saja. Hak atas kekayaan intelektual itu adalah kreativitas kalian ya. Ide kalian itu sebenarnya ada harganya. Kita bersyukur di negara Indonesia di sini ada undang-undang. Ketika kalian berkreasi, kalian membuat sebuah karya seni, di situ ada hukumnya. Pak, saya ini sudah kerja keras, Pak. Saya sudah menciptakan sebuah karya, Pak. Tapi kok diakui orang lain, itu mengecewakan kita. Benar seperti itu ya, Devan ya? Oke. Jadi di situ kalian tidak perlu khawatir, kita akan membahas yang namanya hak atas kekayaan intelektual. Di sini ada hak cipta, ada paten ya, ada merek dan ada desain industri. Ini adalah topik pembelajaran kalian hari ini. Oke? Baik, itu sedikit penjelasan dari Pak Ari. Sekarang Pak Ari ingin bertanya dulu, ya. 2 hari lalu Pak Ari sudah membagikan materi pembelajaran di grup WA. Sudahkah dibaca kira-kira? Dewan? Sudah, Pak. Sudah, bagus sekali. Danielson, apakah sudah dibaca? Belum, Pak. Belum. Kenapa Danielson kok belum? PDF-nya nggak bisa dibuka. Filenya ini korup. Filenya korup. Waduh, ini permasalahan ya. Mungkin coba nanti bisa diupdate ya. Yang lainnya Justin sudah? Sudah, Pak. Oke, bagus Justin. Nolan kok senyum-senyum ini. Kenapa Nolan? Ayo jujur. Sudah baca apa belum? Saya cuma baca sebagian Pak karena mengerjakan tugas matematika. Baca sebagian karena mengerjakan tugas matematika. Oke, terima kasih Nolan. Pak Ari suka ya. Pak Ari suka kalian mengutarakan dengan jujur. Ya, nggak apa-apa. Utarakan saja apa yang menjadi permasalahan kalian. Nanti kita akan
coba cari penyelesaiannya bersama. Oke, jadi ini tidak semuanya ya. Tidak semuanya sudah membaca. Ada sebagian yang belum. Tadi Danielson, filenya korup Pak. Tidak bisa dibuka. Nolan juga saya baca cuma sebagian Pak karena mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Oke, tidak apa-apa. Oke, Pak Ari akan ajak kalian beraktivitas ya. Yang pertama, Pak Ari ingin ajak kalian untuk memanfaatkan handphone kalian, smartphone kalian silakan dimanfaatkan ya untuk melakukan scan QR code ya. QR code di depan ini silakan di-scan dulu untuk mengakses materi pelajaran. Silakan. Nanti akan terkoneksi dengan materi pelajaran. Oke, baik. Apakah sudah terkoneksi? Sudah, oke, bagus. Justin sudah? Oke, silahkan kalian bisa membaca materi ya. Oke, baik. Apakah sudah selesai bacanya, Rafael? Sudah, oke, bagus. Terima kasih. Kalau sudah membaca ya, Pak Ari ajak kalian bermain game. Ya, nama gamenya di sini adalah game milioner. Ya, tahu ya game ini ya? Tahu, oke, bagus. Jadi nanti aktivitas kalian yaitu bermain game milioner. Ya. Di dalam game ini nanti ada soal yang akan kalian jawab. Soalnya dari mana Pak? Materi tadi. Materi yang sudah kalian baca tadi nanti akan berbentuk soal di situ ya. Nanti akan kalian jawab. Ya, seperti itu. Pak Ari lanjutkan dulu. Nah, Pak Ari akan jelaskan secara teknisnya ya. Di sini ada panduan game milioner. Ya, sebenarnya panduan ini sudah ada di LKPD yang Pak Ari berikan tadi. Ya, silakan dibuka juga di situ. Karena di situ ada kolom isian. Nanti kalian mencapai level tertinggi di nomor berapa? Seperti itu. Pak Ari yakin ya, anak-anak di usia kalian seperti ini suka bermain game. Ya, Pak Ari ajak kalian supaya kalian punya kemauan belajar. Di sini ada ketentuan kalian harus mencapai level tertinggi. Ya, Pak Ari jelaskan dulu. Di sini ada 3 pilihan bantuan apabila kalian masih ragu menjawab. Jadi ada 3 bantuan. Ya, yang pertama ada menggunakan ini ya 50-50 atau dui pilihan. Ada call a friend dan ada polling atau ask audience. Silakan ini dimanfaatkan dengan baik. Oke, paham? Paham ya? Daryl paham ya? Oke, kalau sudah paham di depan kalian sudah ada PC yang terkoneksi dengan Learning Management System atau LMS. Bersyukur sekolah kita punya LMS Moodle. Silakan kalian bisa melakukan login di situ ya. Login di LMS untuk masuk di dalam course SMK 2023 10 TPM 1 SBD. Oke, paham? Silakan bisa melakukan login di situ. Langsung menuju ke game ya, silakan.
Oh, baik, apakah sudah selesai? Saya, Pak. Oke, kamu hebat sekali, Danielson. Beli tos dulu, Danielson. Oke. Yang lain apakah sudah selesai? Nih, Pak. Rian, waduh, kamu memang murid kebanggaan Pak Ari ya, Rian. Aduh, Pak. Kurang satu lagi, Pak. Kurang satu. Iya, Pak. Waduh, enggak apa-apa Nolan ya, tetap semangat ya. Tetap semangat Nolan, tidak apa-apa. Baik, silahkan kalian bisa menuliskan ya. Menuliskan di situ level tertinggi kalian di nomor berapa. Ya, tuliskan di situ, tidak masalah. Tadi Nolan kurang 1 poin saja sudah mencapai level tertinggi, tidak apa-apa ya. Di materi berikutnya Pak Ari akan buat lagi ya game-game seperti ini supaya kalian lebih tertarik lagi. Bagaimana? Senang ya bisa bermain game ya? Senang. Oke, terima kasih Devan dan teman-teman. Pak Ari akan lanjutkan ya aktivitas kita pagi ini ya. Terima kasih kalian sudah bermain game dengan baik. Pak Ari akan bagi menjadi kelompok diskusi. Ya. Jadi ketika kalian berdiskusi dengan teman, disitulah nanti kalian belajar untuk bekerja sama dengan baik. Ya. Ada nilai-nilai kehidupan yang baik yaitu bisa bekerja sama. Ya. Ketika kalian bekerja sama di dalam kelompok, nanti di situ kalian bisa memecahkan sebuah masalah, materi yang kategorinya sulit bisa kalian kerjakan dengan baik bersama kelompok. Oke, di sini ada pembagian kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini ada kelompoknya Devan ya. Kelompok 2 di sini ada kelompoknya Danielson ya. Kelompok 1 membahas tentang perkembangan industri kreatif seni rupa 3D printing dan digital drawing. Kelompok 2 membahas tentang software untuk 3D printing dan digital drawing. Jadi kelompok 1 itu kalian membahas tentang hardware-nya ini nanti ya. 3D printer dan hardware yang digunakan untuk digital drawing. Kelompok 2 software-nya. Paham ya? Oke, lanjut di kelompok 3 ada Rian ya, ada Nolan, Rafael dan Hubert. Membahas poin yang ketiga terkait hak atas kekayaan intelektual. Baik, silahkan kalian bisa bergabung bersama kelompok ya. Silahkan bisa bergabung dengan kelompok untuk berdiskusi. Silahkan, mungkin Justin bisa maju di sini ya, maju. Terus ini ya bisa maju ke depan saja ya. Silakan Rafael. Baik, silakan berdiskusi bersama kelompok, kerjasama di dalam tim. Kalian juga bisa mengeksplorasi ya, mengeksplorasi materi itu, dieksplor sendiri dengan pengalaman-pengalaman kalian di kehidupan sehari-hari tadi, boleh dicantumkan di situ, itu jauh lebih bagus lagi. Pak Ari akan menilai ketika kalian melakukan proses diskusi ya, keaktifan kalian, ide-ide yang kalian
sumbangkan kepada kelompok kalian itu akan menjadi penilaian Pak Ari. Oke? Oke, baik. Sebelum kalian nanti presentasi ke depan ya, Pak Ari ajak kalian untuk ice breaking dulu ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars SMK supaya nanti ketika kalian presentasi jauh lebih semangat lagi. Oke, Pak Ari persilakan Devan untuk maju ke depan ya. Silakan Devan, kita akan menyanyikan lagu Mars SMK. Ya. Devan nyanyi yang lantang ya Devan ya. Siap, Pak. Oke. Baik anak-anak, silakan kita bisa menyanyi dengan keras ya. Kita tunjukkan semangat dari SMK itu seperti apa. Silakan sambil tepuk tangan ya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK, ayo lebih keras lagi. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman, menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. Kita katakan keras, SMK bisa. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman, menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Oke, kita beri tepuk tangan yang keras buat kita semua. Terima kasih Devan, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah sudah semangat ya? Pak Ari lihat kalian tadi menyanyikan dengan antusias. Setelah capek tadi berdiskusi, membaca materi, sekarang saatnya kalian mempresentasikan di depan kelas. Siapa dulu? Presenter pertamanya siapa dulu? Saya, Pak. Oke, silakan Devan. Selamat pagi, Pak Ari dan teman-teman. Hasil diskusi dari kelompok kami, itu 3D printing adalah proses pembuatan benda padat 3 dimensi dari data digital. Nah, prinsip utama 3D printer adalah membutuhkan data digital 3 dimensi. Disebut dengan CAD atau Computer Aided Design. Nah, setelah itu 3D printer akan membaca desain kita dan mencairkan bahan plastik yang sudah terhubung ke dalam tabung. Nah, dan itu akan membuat lapisan dari piringan logam, di mana bahan plastik itu akan mengeras setelah terkena udara. Nah, poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya dari FDM atau yang kita bisa simpulkan adalah Fused Depositional Modeling. Dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya itu seperti 3D printing juga membantu manusia untuk memvisualisasikan apa yang ingin dibuat dengan membuat struktur atau blueprint dan prototype. Ya, hasil diskusi dari kelompok kami tentang digital drawing adalah digital drawing merupakan proses menggambar secara digital menggunakan hardware berupa smartphone, tablet, dan komputer, dan beberapa software pendukung yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Digital drawing tidak kalah bagusnya dengan gambar tradisional. Yang membedakan adalah digital drawing tidak memiliki tekstur atau rasa permukaan apapun. Berikutnya, Oke, saya Devan, menjelaskan silakan. cara kerja digital drawing. Ya, silakan. Sini Yang Devan. pertama adalah menentukan aplikasi yang digunakan. Ada banyak contohnya seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, atau Adobe Illustrator yang sudah Pak Ari jelaskan tadi. Iya, bagus sekali. Sesuaikan ukuran artwork di aplikasi digital. Atur ukuran dan resolusi kanvas sesuai dengan preferensi ilustrator. Ini memungkinkan ilustrator memiliki kontrol penuh atas rincian dan kualitas gambar. Intinya, digital drawing adalah cara yang menarik dan kreatif untuk menghasilkan seni visual yang unik dan mengungkapkan kreativitas ilustrator dengan cara yang baru dan menarik. Oke. Jadi, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Nolan bertanya. Silakan Nolan. Yang keras Nolan. Apakah perbedaan industri kreatif seni rupa di era sekarang ini yaitu industri 4.0 dengan industri seni rupa tradisional? Oke. Siapa yang jawab? Jeremy. Silakan Jer. Yang keras Jer. Sini Jer. Baca. Perbedaan antara industri kreatif seni rupa di zaman sekarang yaitu menggunakan teknologi digital. Kalau zaman dulu itu masih manual atau konvensional. Jika dibandingkan dengan teknologi digital seperti 3D printing dan digital drawing, lebih efisien dan waktu yang digunakan lebih cepat. Jawaban dari Jeremy bagaimana? Bagus ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, bahan plastik yang digunakan untuk cetak 3D printing itu namanya apa? Ya, izinkan saya menjawab. Bahan plastik. Oke, Aaron yang jawab ya. Jawab. Oke, silakan Aaron. Bahan plastik ini Oke, silakan bisa ditunjukkan juga ya. Nah, ini ya, ini namanya filamen ABS. Filamen ABS ini merupakan bahan yang sangat umum buat 3D printing. Bahan ini mengandung elastomer yang menyebabkan bahan ini menjadi sangat lentur. Lentur ini kan? Lentur. Bisa balik. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, bagus. Jadi jawaban dari Aaron tadi ada elastomer yang membuatnya dia lentur dan sepertinya bisa tahan guncangan ya. Seperti itu. Silakan duduk kembali, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Silakan duduk kembali. Lanjut di kelompok 2, silakan. Maju ke depan. Kami dari kelompok 2, nama saya Denelson. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang software yang digunakan untuk mesin 3D printer. Di antaranya ada Cura, Flipboard, dan Autodesk Tinkercad. Fungsi software atau perangkat lunak adalah untuk menyiapkan proses pencetakan 3D. Definisi perangkat lunak 3D adalah program komputer yang memungkinkan pembuatan, modifikasi, dan interaksi dengan 3 dimensi. Perangkat lunak ini menciptakan lingkungan virtual yang memungkinkan pengguna untuk merancang, merender, dan berinteraksi dengan objek dan lingkungan 3D. Akan dilanjutkan oleh Daryl untuk yang kedua. Daryl mengangkat tentang apa? Tentang digital drawing. Itu ya, bener ya ini ya. Software yang digunakan untuk digital drawing ya. Silakan. Berikutnya adalah hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu software yang digunakan untuk digital drawing. Ada apa aja sih? Ada Corel Draw, Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. Ya. Saat ini sudah banyak software yang digunakan untuk mendukung pekerjaan para desainer. Dengan Corel Draw, desainer grafis dapat menciptakan banyak sekali karya. Oke. Misalnya poster, banner, dan lain sebagainya. Apa aja sih keunggulannya? Oke. Keunggulannya 1, mudah digunakan. 2, memiliki banyak format yang lengkap. Dan 3, memiliki banyak tools. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Justin. Berikutnya ada perangkat lunak yang bernama Adobe
Photoshop. Mm-mm. Adobe Photoshop itu sebuah software yang sering digunakan untuk desain grafis, Oke. digital drawing, ilustrasi, dan editing gambar. Dan beberapa fitur dari Adobe Photoshop diantaranya ada layer, Oke. pen tool, shape, dan smart object. Oke. Dan yang terakhir ada perangkat lunak bernama Illustrator. Fungsi utamanya yaitu untuk menggambar atau mendesain dalam bentuk vektor. Selain untuk menggambar ilustrasi, software ini juga memungkinkan untuk memanipulasi teks dan membuat desain multimedia. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3, silakan presentasi ke depan ya. Siapa yang presentasi duluan? Saya, Pak. Oke, Rafael, silakan. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nah, pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi para kreator dengan adanya hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Untuk mendapatkan jaminan hukum ini, seseorang perlu mendaftarkan karya atau merek dagangannya terlebih dahulu. Oke. Seorang yang melanggar HAKI ini dapat dituntut dan hukumannya adalah di penjara. Di penjara? Oh, itu melanggar hukum ya. Iya, Jadi Pak. sebentar, ini Rafael juga melanggar peraturan sekolah. Harus dimasukkan dulu ini, Pak Ari, persilakan dulu untuk memasukkan bajunya dulu. Nggak apa-apa ya. Kita tunggu ya. Karena ini membahas tentang peraturan ya. Jadi kita anak SMK itu harus taat terhadap peraturan. Yang bajunya belum masuk silakan dimasukkan dulu. Rian juga. Kita tunggu sebentar ya. Bagus, ini sudah rapi, ini sudah ganteng sekali. Kita lanjutkan ya presentasinya ya. Terima kasih, silakan. Selain di penjara, itu hukumannya adalah harus memberi ganti rugi yang sangat besar. Ya. Yang dikarenakan ide adalah kekayaan yang tidak ternilai. Bagus. Dalam berkarya, sangat disarankan agar kalian mengembangkan gagasan yang orisinal atau hasil pemikiran kalian sendiri. Hak kita adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan Oke. dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek indikasi geografis. Merek merupakan identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek lebih dari sekedar kata logo, tetapi juga jaminan mutu atas produk tertentu. Ya. Dalam membangun suatu usaha, merek merupakan identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Oke, bagus. Selanjutnya dari kelompok siapa? Oh, Rian. Desain industri bisa berbentuk 2 atau 3 dimensi. Desain industri atau desain produk merupakan suatu kreasi, bentuk, dan konfigurasi estetis. Pada suatu produk komoditas industri maupun kerajinan tangan, desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang terakhir, silakan Yang Ola. terakhir ada paten. Oke. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu, invensi atau inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Invensi adalah ide yang dituangkan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan suatu permasalahan. Kita beri tepuk tangan ya buat kelompok 3 ya yang sudah presentasi dengan sangat baik. Silakan duduk kembali. Terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik ya. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik di depan kelas. Sekarang aktivitas yang paling terakhir yaitu kita akan membuat mind mapping. Kalian bisa memanfaatkan ya LKPD ini untuk mengerjakan mind mapping. Silakan kalian menuliskan di situ ya tentang proses kerja 3D printing, proses kerja digital drawing ya, software yang digunakan untuk 3D printer dan software yang digunakan untuk digital drawing. Terus kemudian dari kelompok 3 tadi silakan dituliskan di situ tentang hak atas kekayaan intelektual. Ya. Sudah
Sudah selesai ya membuat mind mappingnya ya? Sudah? Oke, bagus. Nanti silahkan bisa dikumpulkan di depan ya. Karena itu juga bagian dari penilaiannya Pak Ari. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Pak Ari ingin sebuah tanggapan ya. Kesimpulan dari salah satu di antara kalian ya. Tentang pembelajaran hari ini. Silahkan mungkin Devan mungkin bisa ke depan ya. Silahkan Devan. Devan mungkin bisa mengutarakan ya. Untuk pembelajaran hari ini tuh bagaimana sih kesimpulan dari Devan? Silakan Devan. Pembelajaran kali ini sangat asik ya. Kita udah bermain game milioner, udah nyanyi bareng, dan juga kita udah belajar banyak tentang 3D printing, software-software yang digunakan, dan digital drawing, dan juga haki. Baik, terima kasih Devan. Kamu sudah memberikan sebuah closing yang sangat baik ya. Itu tadi dari Devan, mungkin sedikit tambahan ya dari Pak Ari. Kalian diminta untuk siap. Ya. Siap dalam menyongsong era revolusi industri yang begitu pesat. Contohnya IoT, Internet of Things, Big Data, Computing Cloud itu adalah ruang lingkup kalian sehari-hari nantinya. Sudahkah kalian siap ya untuk menjadi anak-anak yang kreatif ya di era revolusi industri 4.0 ini? Pak Ari harap kalian bisa menjadi anak-anak yang kreatif untuk menciptakan sebuah karya seni yang unik dan menarik nantinya. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Baik, untuk pelajaran minggu depan kita akan coba kolaborasi dengan mata pelajaran produktif ya. Kita akan mencoba mendesain dulu ya. Kita akan mencoba membuat benda-benda sederhana seperti ini 3D printing menggunakan aplikasi Cura ataupun SolidWorks nanti ya. Pak Ari akan coba kolaborasikan nanti mata pelajarannya. Oke, baik. Sekalian saja pembelajaran hari ini sudah berakhir ya. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, Pak Ari minta tolong mungkin sekalian Devan ya bisa pimpin di dalam doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, adalah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Devan, silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi minggu depan ya. Pak Ari minta kalian tetap semangat belajar ya. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Akhir kata, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih, Pak.